Jadi begini Bang, tinggalkan dulu nama saya Joni ya, panggil Om Joni aja ya. Ya. Om Jojon. Bukan Jojon, tapi Joni ya. Joni. Kalau saya Diego. Wih, bagus namanya, keren. Jadi begini, lubang Jepang ini dibangun oleh Jepang dulu. Tujuannya akan buat bunker pertahanan bawah tanah untuk persiapan perang Asia Timur Raya atau perang dunia kedua. Tapi belum sempat mereka guna karena Hiroshima Nagasaki dibom. Mereka mulai penggalian lubang Jepang ini di tahun 1942 sampai 1945, tepatnya makan waktu hanya 2 tahun 8 bulan. Dengan panjang total bawah kota Bukit Tinggi kurang lebih ada 5.200 meter. Tapi yang dibuka menjadi objek wisata 1.470 meter yang kita lalui sekarang ini Bang. Yang lainnya masih ada, seperti di bawah Jam Gadang, Benteng Verdekov juga ada lubang Jepang ini, tapi belum ditembus oleh Jepang karena Hiroshima Nagasaki dibom. Mereka tinggalkan lubang Jepang ini, belum sempat mereka guna lubang Jepang ini. Dan juga lubang Jepang ini yang mengerjakan bukan orang kampung sini. Mereka datangkan dari daerah luar, orang Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Selepas bekerja di sini oleh Jepang dibunuh semuanya. Tidak ada yang selamat keluar dari dalam lubang Jepang ini, dan diperkirakan ribuan orang. Dan lubang Jepang ini sangat rahasia digali oleh Jepang. Baru dijumpai lubang Jepang ini 1 tahun setelah Indonesia merdeka di tahun 46. Karena dulunya waktu dijumpa lubang Jepang ini pun rahasia digali oleh Jepang. Ujung dari lubang Jepang itu yang kita lihat di depan sana tempat orang duduk. Depannya itu dulunya kecil, cuman sebesar ban mobil dulunya. Dalamnya aja yang besar seperti sekarang. Siapa yang penemu pertama itu? Penduduk lokal dengan tentara TKR Bang dulunya pertama sekali menjumpai. Dan juga lubang Jepang ini waktu dijumpa dari ujung atas sana sampai bawah ini tidak ada tangga seperti sekarang. Cuman semacam perosotan ke bawah untuk Jepang naik ke atas guna tali-tali dari akar kayu. Karena pintu ini digunakan oleh Jepang sebagai pintu pengintaian mengarah kota Bukit Tinggi. Sekarang udah rata ini Kak, sampai pintu keluar. Dan sekarang ini kita posisi berada di kedalaman 40 meter di bawah tanah. Dan ada 60 meter lagi ke dasar jurang Ngarai Sianok atau lembah Ngarai Sianok. Kenapa mereka gali di kedalaman 40 meter ini? Sebab struktur tanah di sini bercampur granit dan silika dan kapur putih. Apabila musim hujan di sini, air yang merembes ke dalam sini akan menjadi zat lekat buat tanah ini. Ini yang aslinya lubang Jepangnya. Ini yang aslinya tanah bentuknya dulu. Waktu dijumpa semua tanah begini. Diprediksi oleh Jepang tahan dari goncangan bom atom dalam sini dengan bobot bom 500 kg TNT. Jadi ini ruangan kamar pertama kita lihat. Bila kita jalan ke ujung sana, mentok belok kiri, tembusnya ke kamar nomor 2, 3 sampai nomor 6 sampai ujung sana. Dan ini pun yang 6 ruangan digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata atau ruang amunisi. Kalau ini kita lihat, ini rencana Pemda Kota Bukit Tinggi. Di sini akan buat seperti mini teater bawah tanah, tempat pemutaran film dokumenter tentang pembuatan lubang Jepang ini. Insya Allah tahun depan direnovasi lagi. Selesai nanti datang lagi sini bisa nonton nantinya film dokumenter tentang pembuatan lubang Jepang ini. Kalau ini ya? Tembus ke jurang atau lembah Ngarai Sianok. Pintu ini digunakan oleh Jepang sebagai pintu emergency exit bagi mereka. Sewaktu Hiroshima Nagasaki dibom, mereka tinggalkan lubang Jepang ini lewat pintu ini dan tembus ke hutan setelah dulunya mereka bantai para Romusa. Ini ngapa dek dikasih lampu? Itu sengaja biar pengunjung bisa lihat bentuk aslinya lubang Jepang ini. Jadi dulunya pun tingginya hanya 1,80 meter aja, bukan setinggi sekarang. Kalau toh? Ruang amunisi senjata. Ruang amunisi Jepang, karena dulunya di sini juga dijumpai senjata-senjata militer Jepang dan kotak-kotak berisi amunisi yang sekarang ditempatkan di museum depan Taman Panorama. Ini kotak-kotak kaca rencana Pemda akan buat museum di sini. Apa dulu yang pernah dijumpa di sini nanti akan dikembalikan lagi ke dalam sini. Ini bawa apa? Ini pesing kelelawar.
kelelawar. kelelawar Ini di sini. bawa apa? Jadi ruang amunisinya itu banyak ya? Ya, Maksudnya? sengaja mereka buat banyak bang di dalam sini karena lubang Jepang ini akan dipersiapkan untuk perang Asia Timur Raya atau perang dunia kedua. Ya. Dan lubang Jepang yang kita lalui sekarang rencana mereka akan buat pusat bunker pertahanan bawah tanah untuk Asia Tenggara. Mereka buat benteng pertahanannya di Kota Bukit Tinggi dengan panjang total rencana awal mereka 13 km. Di sini baru kita lihat besarnya lubang Jepang ini. Nah, ini sentral dari lubang Jepang, pertengahannya lubang Jepang. Jadi tepatnya atas kepala kita ini ada jalan raya ini bang di atas kepala kita. Dan dari ujung sana sampai ujung sana ini ada 15 terowongan atau kamar-kamar lagi. Ada 2 diantaranya di sebelah kiri saya dan sebelah kanan Om Joni. Ini dulunya digunakan oleh Jepang tempat makan Romusa. Tahu Romusa? Ya, pekerja paksa. Di zaman Jepang dulu. Kalau Rodi itu di zaman Belanda. Dan ini pun Romusa bekerja di sini oleh Jepang. Konon kabarnya juga dikasih makan, tapi tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Dengan kerja 24 jam tiap hari, mereka cuma dikasih makan nasi bubur aja. Itu pun kalau ada rampasan dari penduduk lokal sini. Baru Romusa tersebut dikasih makan. Apabila mereka tidak mampu bekerja, mereka akan bunuh. Lalu datangkan lagi tenaga yang baru selama 2 tahun 8 bulan penggalian lubang Jepang ini. Ya, ke dalam sana. Ini kita lewatin depan sini. Ini ada ruangan yang paling besar dan paling lebar. Ini tempat meeting Jepang, ruang sidang. Oh, Ruang sidang Jepang. Jadi dari 21 kamar-kamar yang ada di dalam lubang Jepang ini, diameter paling besar mereka buat sebagai ruang sidang. Dan di sini pun apabila penduduk lokal yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya di kota, setelah mereka tangkap di pintu penyergapan, lalu mereka disidang, dikorek informasi di sana. Dan setelah itu penduduk lokal bukan bekerja di sini, dikirim ke daerah luar untuk pembuatan lubang Jepang yang sama yang ada di Dago Bandung dan Biak Irian Jaya. Jadi mereka tukar-tukar Romusa tersebut. Sengaja mereka tukar-tukar. Apabila salah seorang dari mereka lolos dari lubang Jepang ini rencana Pemda di sini akan buat kafe, tapi tidak jadi. Banyak yang komplain mengenai kafe sebab edukasinya nanti tidak bagus. Kita jalan di sini. Ini kekuatan lubang Jepang ini pernah dibuktikan sewaktu ada gempa bumi yang sangat dahsyat di tahun 2007, 7,8 skala Richter. Di sini hanya semuanya saja rontok ke bawah. Kita lihat. Dan di sini banyak 3 kilat bukan itu? iya, iya. Nah, itu bukan emas, bukan berlian. Kalau ada berlian, Om Joni jadi penambang di sini. Bukan pemandu, ini hanya Itu apa itu? granit saja. Ini pintu keluarnya. Wah, itu penjara ya. Penjara dan dapur tempat pembuatan air. Di sini kita lihat, di sini juga banyak itu kalau di center atasnya. Itu juga banyak silikanya atau granit. Dan juga dari awal kita jalan tadi bang, abang perhatikan ada garis-garis lurus panjang seperti ini ya. Ini ada gunanya, ada fungsinya. Ini apa Yang fungsinya? pertama untuk penahan gema atau eko kita bicara di dalam sini. Jadi Oh, sengaja mereka buat seperti ini, seperti suara gema suara saya di dalam sini tidak ada karena ada garis-garis ini. Dan apabila mereka tembak Romusa di dalam sini, suara teriakan pun di dalam sini orang luar tidak akan dengar. Sebab ini mereka buat sebagai peredam suara di dalam sini. Jadi kita pun sekarang kalau teriak keras-kerasnya orang luar tak dengar itu. Cara pembuangannya bukan dilempar dari atas, Jepang juga ikut ke bawah, ditarik satu-satu sampai di sungai baru mereka wah, buang. di dapur. Sebab kalau mereka Jadi di buang bawah sini ada penjara. Dulu panjang penjara ini ke dalam kurang lebih ada 25 meter F. Tapi sekarang kita lihat hanya 10 meter saja. Karena dulunya sewaktu dijumpa lubang Jepang ini di jalan-jalan yang kita lalu sekarang banyak dijumpa kerangka-kerangka manusia atau tulang belulang. Di dalam sini pernah dijadikan kuburan massal sementara. Karena akan dibuka menjadi objek wisata di tahun 1984 dipindahkan lagi ke Taman Makam Pahlawan Kota Bukit Tinggi.
Jadi semasa pengadilan lubang Jepang ini bagi orang-orang yang tak mampu lagi kerja atau bahkan kerja, lepas di penjara di sini, berhari-hari di penjara di sini sampai mereka tidak ada tenaga, baru Jepang bawa masuk ke dalam dapur. Jadi dapur yang kita lihat bukan untuk masak, tipuan aja dibuat oleh Jepang, digunakan oleh Jepang sebagai dapur eksekusi tempat mereka bantai para Romusa dulu. Kita gantian dulu sebentar dengan yang di depan. Orangnya mereka antar ke daerah lain. Kami itu bukan itu. Dia penjara sama Jadi setelah di penjara Romusa tersebut mereka dibawa masuk ke dalam sini, disiksa dan dibunuh di dalam sini, lalu mereka akan dikubur, dibuang ke dalam lubang pembuangan mayat ini. Lubang pembuangan mayat ini bukan seperti lubang buaya yang mayatnya numpuk. Ini tembus ke pinggir hutan atau lembah Neresiano, dan dulunya pun diameternya cukup besar, lalu dibuat kecil oleh pemerintah setempat takut membahayakan pengunjung sebab ini seperti perosotan ke bawah. Dan di sampai hutan sana, orang-orang yang sudah meninggal dibunuh oleh Jepang dimakan oleh binatang buas. Itu karenanya tidak tahu sampai sekarang berapa jumlah pastinya orang Romusa yang mereka bunuh dalam sini. Kalau berdiri di sini bisa kelihatan cahaya luar itu. Di atas sendiri lebih dekat situ ada cahaya. Dekat lagi. Ada nampak? Oh, itu. Jepang naik ke atas sana guna tali-tali dari akar kayu. Jangan terlalu dapat, Bang. Nah, lihat ke atas. Oh, itu. Jadi Jepang naik ke atas guna tali-tali dari akar kayu. Di atas sana mereka memantau aktivitas penduduk setempat. Bagi orang kampung yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya ke kota, setelah diintai di atas, baru ditangkap di pintu penyergapan. Dan orang kampung tidak bekerja di sini, melainkan mereka kirim ke daerah luar untuk pembuatan lubang Jepang sama yang ada di Dago Bandung. Dan kenapa orang Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang bekerja di sini? Itu untuk menjaga kerahasiaan lubang Jepang ini. Apabila salah seorang dari Romusa tersebut lolos dari lubang Jepang ini, jumpa dengan penduduk lokal, mereka tidak bisa untuk bicara dengan penduduk setempat, karena dulunya kita masih guna bahasa daerah masing-masing. Yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya di kota, setelah diintai di pintu yang kita lihat tadi ada cahaya, baru penduduk lokal ditangkap di ujung bawah sana, karena itu ada 3 meter ke bawah jalan setapak. Penduduk akan melalui jalan tersebut. Sebelum mereka sampai kota, mereka ditangkap dan dibawa masuk ke dalam sini. Dan orang kampung tidak bekerja di sini seperti yang Om bilang tadi, mereka dikirim ke daerah luar. Sebagian ada yang dibunuh di dalam sini. Nah, terus yang di perosotan mayat Romusa atau apa itu Di lubang mayat itu. ya itu kemana arah mayat? Ke hutan itu, Bang. Terus mayatnya dibiarin di situ? Ya, dan sebagian dari kerangka tersebut juga ada yang dimakan oleh binatang buas. Dan itu karenanya sampai sekarang tidak diketahui berapa jumlah pastinya orang Indonesia yang mereka bunuh dalam sini. Jadi ini orang ke bawah atau lebih gede? Sudah. Ya. Tidak tahu. Karena itu yang dibikin oleh Jepang menghadap mata angin, jadi semuanya ada sirkulasi udara di dalam sini. Jadi bisa diprediksi oleh Jepang di sini bisa menampung 5-7 batalion Jepang. Berkisaran 3.000 sampai 3.500 orang tidak akan pengap di sini. Iya. Dan juga sampai sekarang pun lubang Jepang ini masih simpan misteri yang belum terungkap ini, Pak. Apa itu? Yang pertama, tanah bekas galian di sini tidak tahu sampai sekarang kemana mereka buang. Ini banyak, diperkirakan 8.500 kubik banyak tanah di sini, tapi tidak diketahui mana Jepang buang. Dan yang kedua, berapa banyaknya orang Indonesia yang mereka bunuh dalam sini juga tidak diketahui sampai sekarang. Diperkirakan ribuan orang. Dan yang ketiga, riwayat hidup pemimpin arsitek pembuatan lubang Jepang ini yang bernama Jenderal Watanabe sampai sekarang tidak diketahui. Apa masih hidup dia atau kiri tidak tahu. Kok ada musola nih? Musola ini baru rencana Pemda. Baru ini. Bukan dari dulu ya? Bukan, Bang. Dan sebelah kanan ini akan buat toilet juga, tempat duduk. Tapi baru rencana Pemda.
habis ini rencana tur kemana lagi bang? Ke Padang. Padang. Iya. Alahan nanti. Alang Panjang. Iya. Alang Panjang bagus. Bunceng di situ. Oh, ini pintu keluar ya. Kalau bulan Mei ini. Udah video dego dikit. Di Petong. Mobilnya udah datang. Kita kan nggak nganggur. Udah telepon abang Sultan apa sih mati?